Kekuatan apa yang dimiliki Ibtu Rudiana ini sehingga bisa dia mempedaya kepolisian negara Republik Indonesia sampai dia bisa mengendalikan, ya kan, aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hakim, ya kan. Ini yang menjadi misteri yang harus digali lebih lanjut. Apa sih sebetulnya misteri dari Ibtu Rudiana ini dan kekuatan apa yang dimiliki? Sehingga dia bisa mengatur skenario itu harus dijalankan oleh seluruh stakeholder hukum. Mulai dari penyidik, jaksa, dan hakim. Karena ketika misalnya ini dari segi logika, kita ikuti semua skenario dari Ibtu Rudiana ini. Di mana Ibtu Rudiana itu membuat skenario bahwa mulai dari jam 9.21 terjadi kejar-kejaran sampai yang jaraknya 1 kilometer. Nah setelah itu terjatuh lalu dibawa ke lahan kosong. Lalu di sana diperkosa secara bergiliran 11 orang bergantian. Lalu kemudian dibunuh, dibawa lagi ke flyover supaya seolah-olah itu karena korban kecelakaan lalu lintas. Artinya kurang dari 45 menit. Kalau saya jadi Kapolres pada waktu itu akan saya minta dia untuk melakukan adegan seperti skenario yang dibuat itu. Apakah dia mampu melakukan adegan itu dengan waktu yang kurang dari 40 menit? Kalau bisa saya baru yakin. Apakah Kapolres pada waktu itu tidak berdaya untuk mengkaji, mengukur secara logika apakah itu pantas dilakukan? Hanya dengan waktu 40 menit. Gak usah dulu kita berbicara kejanggalan-kejanggalan yang lain. Tidak dibukanya ekstraksi data yang terdapat di dalam handphone. Tidak dibukanya CCTV. Ya kan? Tidak dilakukannya tes DNA terhadap sperma yang ditemukan. Bukan hanya APH yang diperdaya oleh Ibtu Rudiana, tetapi juga tim dokter, tim medis bisa dikendalikan oleh Ibtu Rudiana. Akhirnya kita menjadi bertanya, kekuatan apa yang dimiliki Ibtu Rudiana sehingga dia leluasa dan berkuasa penuh atas 3 lembaga hukum, ditambah dengan 4 lembaga medis kita. Ini sebetulnya yang harus dikejar lebih lanjut. Ya. Hari ini masyarakat Indonesia dibuat tercengang, terbodoh. Ya kan? Hanya dengan skenario bagaimana supaya terbalaskan sakit hati Ibtu Rudiana atas meninggalnya anaknya. Ya kan? Terus berapa harga yang harus ditebus? Indonesia menebus 1 nyawa dari Eki ini. Harus ada 7 orang di penjara seumur hidup. Dan 1 orang 8 tahun anak di bawah umur. Apakah negara dalam hal ini kepolisian negara Republik Indonesia tidak pernah berpikir skenario yang dibuat oleh Ibtu Rudiana ini logis atau tidak logis? Belum lagi kita berbicara soal saksi. Ya kan? Kita ukur dari segi waktu saja itu tidak akan masuk akal. Jadi kalau saya jadi Kapolda, kalau saya jadi Kapolri pada waktu itu, kalau saya jadi Kapolres pada waktu itu, saya akan minta Ibtu Rudiana untuk melakukan adegan. Seperti mana, seperti apa kronologis itu. Dengan waktu 40 menit. Kalau dia tidak bisa melakukan itu dalam waktu 80 menit, katakan bahwa ini adalah rekayasa. Ya, itu mungkin pertanyaan saya untuk Ibtu Rudiana. Sekian dan terima kasih.